Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa. Apa kabarnya, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Yuni Yuliani. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar dunia Islam, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai videonya. Tapi sebelum kita lihat, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Di video kali ini, kita akan bahas tentang fakta pada azan. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki 5 waktu sholat. Kata azan sendiri berasal dari kata azina, yang berarti mendengar atau diberitahukan. Yang pertama mengumandangkan azan yaitu Bilal bin Rabah karena memiliki suara yang lantang dan merdu. Sejak 14 abad yang lalu, sudah tak terhitung berapa kali banyaknya suara azan yang dikumandangkan, bahkan azan tak pernah berhenti berkumandang selama 24 jam, yang saling bergantian dari satu daerah ke daerah yang lain. Bumi yang berbentuk bulat mengakibatkan adanya perbedaan waktu dari satu daerah dengan daerah lainnya, dari negara yang satu dengan negara lainnya, dipastikan juga memiliki perbedaan waktu. Akibat perbedaan waktu itulah, kumandang azan tidak pernah berhenti di seluruh permukaan bumi. Ketika azan subuh belum usai diserukan di Sulawesi, akan berlanjut di Jakarta, kemudian Sumatera dan ke daerah lainnya di Nusantara. Sebelum kumandang azan berhenti di Indonesia, azan akan berkumandang di Malaysia, lalu diserukan di Burma. Selanjutnya, azan akan berkumandang di Bangladesh, lalu terdengar lagi di India, akan begitu terus berlanjut hingga kumandang azan subuh diserukan di Atlantik. Belum usai kumandang azan subuh di Atlantik, kembali lagi lantunan azan zuhur diserukan di bagian timur Indonesia. Subhanallah, begitulah azan yang tak pernah berhenti di dunia. Lantas, apakah benar, Dajjal akan muncul jika tak terdengar kumandang azan? Berikut penjelasannya. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah menjelaskan dalam suatu hadis, bahwa sekarang Dajjal sedang berada di sebuah pulau di sebelah timur kota Madinah. Lokasinya berada di salah satu samudera. Namun Rasulullah tidak mengetahui lokasi tepatnya, karena hanya Allah yang tahu. Kehidupan dalam pulau kecil yang dihuni Dajjal itu cukup menyeramkan. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya makhluk penjaga pulau, diantaranya adalah makhluk jasasah yaitu hewan yang memiliki bulu yang cukup lebat dan juga ular-ular yang menakutkan. Di pulau itu, Dajjal kerap kali hampir berhasil menghancurkan dan melepaskan tali rantai yang membelenggunya. Namun, ketika ada suara azan yang berkumandang, maka tali-tali rantai itu akan kembali menguat seperti sedia kala. Kekuatan kumandang azan di seluruh belahan bumi akan selalu membuat rantai-rantai besar yang membelenggu Dajjal semakin bertambah kuat. Hal inilah yang membuat usaha Dajjal untuk kabur dari pulau itu sia-sia belaka. Allah akan selalu menjaga pulau itu hingga kelak detik-detik menjelang datangnya hari kiamat kelak. Daratan-daratan yang berada di sekitar Pulau Dajjal kerap kali mengalami gempa-gempa kecil dan juga tsunami. Hal ini disebabkan karena Dajjal kerap memberontak untuk melepaskan tali rantai yang mengikatnya. Makhluk itu kerap sekali mengamuk untuk bebas. Hal inilah yang terkadang memicu getaran-getaran di area Pulau Dajjal. Ketika suara kumandang azan mulai jarang terdengar, maka sangat mudah bagi Dajjal untuk menggerogoti ikatan-ikatan rantai besar itu. Begitu besar pengaruh kekuatan azan untuk menggagalkan aksi mengerikan Dajjal. Namun di akhir zaman seperti sekarang ini, kondisi masjid kian bagus dan megah, namun sangat jarang orang-orang yang sadar akan pentingnya panggilan sholat.
Tidak sedikit orang-orang yang enggan bahkan melalaikan kewajiban sholat. Akibatnya masjid dan musola kian sepi dan akhirnya bisa membuat tidak ada orang yang mengumandangkan azan. Hal ini sungguh sangat berbahaya, karena apabila kumandang azan sirna dari muka bumi, maka Dajjal akan bisa dengan mudahnya melepaskan rantai-rantai, dan akhirnya muncullah Dajjal ke permukaan bumi untuk menebar bencana fitnah. Wallahu alam. Namun, kita sebagai umat muslim wajib mengimani hari akhir. Maka dari itu, mari kita sama-sama mensujahterakan masjid. Dengan menonton video ini, semoga semakin bertambahnya iman dan ilmu kita. Amin, amin, ya robbal alamin.